guys, Hai, selamat pagi dari Nongkyo. selamat datang di Bobo di Mobil Bersama dengan Lucy dari Indonesia. sama Alvin dari China. Yeay. Sekarang kita lagi mau jawab-jawabin pertanyaan teman-teman di sesi Q&A part 2. Ya, udah tunggu lama ya. Abis kemarin kita stuck sih di Boten Border ya. Jadinya 5 hari nggak bisa ngapa-ngapain, kayak cuma stres bolak-balik. Ya nanti selengkapnya kita akan bahas itu di video khusus mengenai Boten Border yang akan kita publish setelah kita berhasil keluar dari Laos. Ya, betul. Yes, kemarin pertanyaan kita ada yang ke-pending sayang. Apa itu? Mengenai cost, mengenai biaya yang dibutuhkan untuk melakukan perjalanan seperti kita gini, keliling-keliling negara-negara Asia. Oh, ada berapa orang mau tanya ya? Ada beberapa yang nanya, ada Ya. lebih dari 10 orang sebenarnya. Oke, mungkin ini 10 orang mau jalan-jalan juga. Iya, bisa jadi ya. Bisa Ya. jadi. Sebenarnya sih kalau kos ya masing-masing orang tergantung ya pilihannya. Kayak makan kan bisa beda jauh. Kayak kita makan lebih banyak street food aja, makan pinggir jalan. Kalau masuk rumah makan ya bisa berkali-kali lipat, bisa beda jauh. Nah, terus kayak misalnya kalau mau masuk hotel, kalau traveling pakai mobil gitu kan ada saat-saatnya kita harus mandi dong. Terus nggak dapet tempat mandi yang kayak kamar mandi umum gitu, ya mau nggak mau mesti masuk hotel. Itu juga pilihan hotel bisa pengaruh banget. Tapi aku udah rekapin yang punya kita selama kita udah jalan 2 bulan. Nah, dan aku udah rekapinnya sesuai dengan requestnya para subscriber. Jadi dikategorikan bensinnya berapa, habis berapa liter, jalan berapa kilometer, per negara, terus untuk makannya gimana. Jadi sudah dirapiin sekarang ini catatannya. Nah, untuk sebelum nyampe ke Malaysia, kita kan tentunya jalan dari Indonesia. Kita jalan tanggal 1 November itu dari Jakarta, terus ke Semarang. Nah, dari Semarang kita nyebrang pakai kapal feri DLU ke Pontianak. Dari Pontianak baru kita jalan darat susurin perbatasan ke Entikong, tembus ke Tebedu di Malaysia. Nah, itu waktu yang kita pakai di Indonesianya dari Jakarta sampai Entikong itu adalah 5 hari. 5 hari perjalanan kita jalan pakai mobil itu 1031 km. Lumayan ya? Iya. 1031 km. Kosnya gimana? Kosnya itu yang paling gede adalah kapal ferinya. Feri DLU Semarang Pontianak buat kita satu mobil dan 2 orang habis 4,5 juta. Terus untuk bensinnya kita habisin bensin 70 liter, 700.000. Jadi kalau dibagi dengan 1031 km, kita pakai 70 liter, konsumsi BBM rata-rata 1 liter untuk 14,7 km. Nah, ini lumayan irit dibandingin sama trip kita sebelumnya ya. Terus tol dan parkir maksudnya dijumlahin ada 400.000. Makan, jajan-jajan 5 hari 650.000, sehingga total yang di Indonesia 5 hari 6.250.000. Gitu. Ini Pak sopir udah fokus mendayung ya. Ada ship datang. Oh, ada perahu datang. Oke. Nanti goyang terus loh. Iya, kalau ada perahu lewat, kitanya goyangnya lumayan karena kita pakai kayak nih. Bentar ya, kasih dia lewat dulu ya. Ombak datang. Yihi. Aku biar ala ke ombak biar dia Oh, biar nggak terlalu goyang ya. depan belakang. Oke. Jangan dari samping. Dari samping tadi kita berasa banget, ih serem oleng-oleng. Oke, perahu udah lewat. Kita lanjut dengan Malaysia, negara kedua kita ya. Malaysia itu kita spend 28 hari, cukup panjang. Ngabisin masanya, visanya Alvin 28 hari. Nggak juga sih, itu karena karnenya nyangkut. Sepanjang 28 hari di Malaysia, kita jalan dengan mobil itu 2.464 km. Jadi rata-rata nyetir berapa kilometer per hari? 150 km per hari. Ini kita bagi bukan dengan 28 hari, tapi dengan jumlah hari kita pegang si hoki. Karena ada cukup lama pengiriman dari Kota Kinabalu ke Port Klang, si hoki di laut. Jadi kita cukup lama juga, ada 12 hari kalau nggak salah kita nggak pegang mobil. Terus kosnya yang paling mahal adalah pengiriman si hoki dari Kota Kinabalu ke Port Klang. Itu kita habis 7,4 juta. Nah, untuk bensin, tol, parkir habis 1,7 juta.
total liternya 142,5 liter yang kita isi ya di Malaysia. Jadi konsumsi BBM rata-rata di Malaysia 1 liter untuk 17,3 km. Jauh lebih irit daripada waktu kita nyetir di Indonesia. Mungkin juga karena kualitas BBM-nya lebih baik, karena pilihannya kan RON-nya tinggi ya, oktannya. Ada perahu motor lagi lewat. Bentar guys, supaya suaranya nggak terlalu berdengung ya. Sabar-sabar. Ombak datang, yihi, yihi, yihi. Oke, lanjut. Untuk makan, kita habis 6 juta selama 28 hari, jadi rata-rata 200.000 per hari di Malaysia. Terus untuk hotel lumayan nih 4,8 juta, karena pengiriman si Hoki dari kota Kinabalu ke Port Klang kan cukup lama tuh, ada 12 hari kita pakai untuk masuk ke hotel. Jadi rata-rata 400.000 sehari ya untuk hotelnya. Terus public transportation 2,6 juta. 2,6 juta kok mahal banget public transportation, karena kita ada 2 tiket pesawat. Alvin terbang dari Kuching ke Kuala Lumpur, aku terbang dari kota Kinabalu ke Kuala Lumpur. Terus kita jalan-jalan di Kuala Lumpur, kita ke Malaka, kita ke Penang, semuanya pakai kendaraan umum. Terus tiket-tiket museum dan lain-lain 500.000, kuota internet 350.000 buat berdua ya. Cuci mobil, laundry, beli buku, aplikasi dan lain-lain 3 juta. Totalnya spending kita 26,4 juta di Malaysia. Jadi rata-rata 680.000 per hari berdua. Di luar ongkos kirim mobil, di luar kapal Roro ya. 680.000 per hari berdua tuh. Itu irit apa boros tuh? Itu untuk Malaysia ya. Terus Thailand. Di Thailand kita spend 18 hari. Kilometernya 3.502. Jadi rata-rata sehari kita nyetir 200 km per hari tuh, 200 km. Terus asuransi mobil 900.000, visanya Alvin 1,5 juta. Ini lebih mahal daripada info yang tadinya Alvin searching-searching di internet. Tapi di sana juga nggak ada poster yang tulis harga resmi berapa gitu. Jadi nggak kayak di border Laos. Kalau di Laos memang ada posternya, ditulis harganya resmi $20 gitu. Kalau yang di Thailand nggak ada. Terus nggak ada kwitansi juga, jadi ya sudahlah ya. Hanya petugas tersebut dan Tuhan yang tahu. Terus bensin habis 3,3 juta. Itu total 203 liter. Harga bensin emang lumayan mahal di Thailand. Rata-rata konsumsi kalau dibandingin kilometernya, jadi 1 liter buat 17,3 km. Ini sama persis dengan di Malaysia. Kok bisa sama persis? Karena jalanannya di Thailand juga mirip-mirip sama Malaysia, bagus, mulus, terus macet-macetnya hanya di kota besar. Jadi konsumsi bensinnya sama persis, irit bensinnya. Terus tol parkir 220.000. Di Thailand itu parkir agak mahal. Parkirnya tapi resmi ya, bukan parkir-parkir pungli gitu. Terus tol juga agak mahal. Tolnya hanya di Bangkok. Kalau di luar kota itu highway nggak ada yang bayar. Makan habis 4,7 juta. Ini roughly 260.000 lah per hari. Agak mahal ya. Di Thailand makannya jauh lebih mahal dibanding di Malaysia. Kenapa? Karena kita agak boros di 7-Eleven. Kita hari-hari 7-Eleven melulu. Dan harganya lumayan. Terus porsinya kecil. Jadinya kita lapar melulu. Terus untuk hotel camping habis 1,3 juta. Ini cuma di awal-awal doang waktu kita masih di Southern Thailand. Karena kita masih meraba-raba, kita nggak tahu aman apa enggak. Kita agak serem-serem juga lihat banyak army, banyak polisi yang jaga, tapi ternyata bukan jagain border, itu jagain beberapa provinsi di Southern yang memang lagi agak-agak anget. Belakangan baru kita ada subscriber yang ngajarin, oh tidur di PTT gitu. Jadi hari-hari abis itu aman kita tidurnya di PTT station. Udah irit deh tuh. Kecuali waktu kita di Chiang Mai, yaitu kita 3 hari nggak dapat tempat mandi sih. No choice, akhirnya kita masuk 7 days in di Chiang Mai. Untuk tiket-tiket kayak tiket apa ya, masuk ke tempat wisata, tiket ke museum itu kita habis 1,1 juta. Mahal Thailand untuk tiket-tiket. Terus secara value menurut aku nggak se-high value di Malaysia, terutama untuk museum ya. Kalau museum kan di Malaysia udah lebih murah, terus dapat belajarnya lebih banyak gitu. Cuma ya memang mungkin standarnya segitu harganya. Untuk kuota internet lebih murah, kita cuma habis 200.000 buat berdua unlimited. Laundry, jajan, baju
topi, celana, dan lain-lain 2 juta. Jadi total di Thailand ngabisin 15,2 juta. Nah ini berarti rata-rata 850.000 per hari. Lebih boros kita di Thailand. Makannya lebih boros, semua lebih boros ya. Bensin juga jauh lebih mahal. Untuk Laos kita baru 7 hari. Ini hari ke-8. Jadi selama 7 hari di Laos kita ngabisin 4,5 juta, rata-rata 640.000 per hari. So, total 2 bulan nyaris. Kita berangkat 1 November, hari ini tanggal 20 berapa? Hari ini 29 Desember, jadi hampir 2 bulan kita ngabisin 52 jutaan. Bentar, datang lagi perahu. Iya. Oke, kita balik lagi guys. Jadi 2 bulan habis 52 jutaan. Jadi sebulan rata-rata 26 jutaan. Gimana dibandingin sama road trip keliling Indonesia? Karena road trip kita yang pertama dari Jakarta ke arah Timor Leste kan lewat NTT. Itu 4 bulan habis 100 juta. Jadi kurang lebih hampir sama aja. Karena road trip keliling Indonesia ya sama 25 juta per bulan kan, cuma beda dikit kan. Terus bedanya di mana? Kalau dulu kita tiap bulan ngabsen terus ke bengkel. Ingat nggak kamu? Ya. Kita tiap bulan mampir bengkel, ada aja gasruk lah, knalpot copot lah, aki mesti ganti lah, aduh ada aja lah. Tapi sekarang kita 2 bulan aman-aman, ya karena mobil baru sih ya. Terus dulu kita boros di bensin, bensinnya minum tuh dulu 1,8 sampai 1,10 perbandingannya. 1 liter bisa cuma 8 kilo atau 10 kilo. Nah sekarang bisa 1,15 sampai 1,17 gitu. Jadi kurang lebih itu teman-teman untuk kosnya. Yang mau jalan-jalan bisa disiapkan. Of course Asia tidak bisa dibandingkan dengan Eropa ya, karena Eropa itu harga makanan udah totally beda jauh. Dan sekarang kita nggak semudah itu untuk masak-masak karena kita pakai Veloz. Kalau dulu kita pakai Serena, lebih banyak justru kita ke pasar beli bahan makanan terus masak-masak sendiri ya. Kalau sekarang kan tidak semudah itu Ferguson untuk masak-masak di dalam mobil karena space-nya juga terbatas banget gitu. Jadi plus minus irit di mesin, irit di bensin tapi agak boros dimakan. Gitu sih paling perbandingannya. Tapi kalau untuk mandi ya sama aja karena dua-duanya nggak ada kamar mandi. Gimana teman-teman kira-kira? Masih oke untuk traveling pakai mobil? Jalan-jalan keliling Asia? Gimana perbandingannya sama backpacking? Boleh sharing-sharing ya, tulis di komen ya. Kebetulan background aku sama Alvin dua-duanya backpacker dulunya sebelum kita memutuskan untuk road trip. Jadi mungkin sekalian kita bahas dikit ya perbandingannya ya. Boleh. Iya, kamu lebih suka road trip atau backpacking? Road trip. Why? Lebih tenang. Oh, kok lebih tenang? Ya, suka stop di mana? Stop di mana? Nggak halus. Kalau kita mau ke satu tempat, dia nggak ada bis ke sana, pakai mana nih? Susah kan? Iya, nyambung-nyambung naik angkot kayak dulu ya. Iya. Oke. Kalau aku sukanya adalah road trip karena kalau backpacking itu kebetulan kita kemarin pada saat kirim mobil kita jadinya backpacker lagi. Kita repot ngegendong-gendong backpack. Bawaannya berat-berat. Terus ya, betul. Kalau delay juga lumayan bete nunggunya ya di terminal ya. Bisnya delay kan kemarin pas hujan itu. Terus rempong tiap hari harus nyari tempat untuk nginep. Malam ini mau nginep di mana? Besok nginep di mana? Itu kan butuh waktu semua untuk searching, compare. Dan tiap hari harus pikir itu tempat itu enak nggak? Ya, dan aku sempat digigitin tungau juga. Bukan cuma tempat tidurnya enak apa enggak, tapi ada tungau enggak? Iya, itu dia. Siapa yang tahu gitu kan besok pagi begitu bangun bentol-bentol. Ada yang datang ya? Ya, ada datang. Tapi sebenarnya bukan berarti juga backpacking nggak enak ya. Ada plusnya juga. Apalagi kalau aku ya sebagai yang nyetir kalau road trip. Kalau kita backpacking naik kendaraan umum itu enaknya dalam perjalanan kita nyantai, bisa tidur. Nggak harus nyetir terus gitu kan.
Terus malah bisa sambil bikin konten juga, bisa sambil ngerekam-rekam juga. Kalau kita yang nyetir kan nggak mungkin kita ngerekam sendiri. Kamu ada lagi yang mau ditambahin? Backpacking yang bagus itu kita ada orang tanya juga, karena usually backpacking tempat the box sana mereka tahu banyak kan, bisa tanya di sana, nggak usah share terus. Yes, betul. Kalau kita nanya orang di jalan kan belum tentu cocok. Mungkin dia bukan traveler, tapi kalau kita nanya sama yang punya hostel, Ya, dia memang ya dunianya ya di bidang tourism, ditanya tahu jawabannya. ya. Oke. Dan Apalagi? kalau kita road trip harus share sini share sana, itu homework besar lah itu. Homework ya, PR, Iya. kerjaan. Plus di samping itu, kalau kita backpacking kan kita nyobain berbagai moda transportasi ya. Kita naik subway lah, naik apa? Kereta, naik bis, naik angkot, naik macam-macam. Jadi ada experience lebih gitu. Jadi kayak misalnya sekarang kita di Laos. Di Laos itu ada kereta yang baru kan dari Boten ke Luang Prabang atau ke Vientiane. Nah, kalau kita backpacking, kita easily bisa nyobain itu kereta yang baru. Tapi karena kita bawa mobil, tidak semudah itu juga kita ninggalin mobil. Kita harus yakin tempat kita ninggalin mobil itu aman. Dan di Boten, ya beritanya kurang aman. Jadi kita nggak berani ninggalin mobil. Akhirnya nggak bisa nyobain deh itu kereta. Kecuali nanti kita naik dari Luang Prabang ke Vientiane. Gitu. Cuma kelihatannya enggak juga sih. Kayaknya kita prefer nyetir sih. Karena kalau ke Vientiane kan kita mampir ke KBRI apa KJRI ya? Ya, Ya di sanalah. Pokoknya konsulatnya Indonesia lah di Lao gitu. Jadi enakan bawa mobil sih. embassy itu udah. Embassy ya? Ya, Ya. I don't know what's the difference. embassy ada headquarter. Sama, oke. Baiklah. Ya, begitu kurang lebih teman-teman video kita untuk question and answer part 2 cukup panjang. Jadi untuk yang pertanyaan-pertanyaan teman-teman lainnya kita akan bahas di part 3. Yeah. Terima kasih udah nonton. Semoga cukup informatif dan menjawab pertanyaan dan penasarannya teman-teman semua. Kita akan lanjut lagi di video yang berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya, guys. Bye bye.